Bagi kalian yang baru pertama kali klik video aku, terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa subscribe dulu ya guys, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Nah guys, di video kali ini kita akan bahas seputar bisnis online lagi, seputar dropship. Nah, karena pagi-pagi udah ada yang nanya di grup, gimana sih jika kita melakukan dropship yang menggunakan supplier Shopee, namun itu tidak menggunakan resi otomatis guys. Sedangkan kita sebagai penjual itu menjual di marketplace Tokopedia. Nah, ini dua marketplace yang berbeda. Sedangkan supplier kita itu tidak bisa mengirimkan barang dengan resi otomatis guys. Gimana sih solusinya? Apakah nanti bakal ada selisih ongkir? Atau gimana sih mengantisipasi jika terjadi selisih ongkir? Oke, di sini kita harus paham dulu alurnya gimana ya. Oke, yang pertama itu untuk alurnya sendiri kalian harus pahami dulu. Nah, di Shopee ini itu ada supplier kita. Nah, kita akan mengorder barang di supplier kita dengan metode dropship. Jadi kita bisa mengirimkan barang ke alamat konsumen kita sesuai dengan alamat konsumen yang telah memesan barang di toko kita di Tokopedia. Oke, sampai sini paham? Nah, selanjutnya kan kita pesan barang plus ongkirnya dong. Ongkir yang di sini yang dimaksud dari kota si supplier kita di Shopee ke alamat tujuan konsumen kita. Nah, di sana otomatis kita akan bayar barang plus bayar ongkirnya. Syukur-syukur ada gratis ongkir dari Shopee. Kalau tidak gimana? Oke. Nah, yang kedua yang harus kalian pahami, konsumen pesan di toko kalian di Tokopedia itu harga barang include ongkirnya. Ongkir di sini terhitung dari alamat toko yang kalian setting ke tujuan alamat konsumennya. Oke, sampai di sini paham? Nah, kita lanjut. Nah, di sini kemungkinan selisih ongkir itu ada, guys. Kenapa demikian? Yang pertama, kita bayar ke supplier itu harga barang plus ongkir hingga ke konsumen. Nah, sedangkan konsumen bayar harga di Tokopedia kita harga barang plus ongkir juga dong. Namun saat pencairan itu kan hanya ada biaya harga barang aja guys, yang dana dilepaskan ke akun seller kita. Karena untuk biaya ongkir, apalagi mereka menggunakan bebas ongkir dari Tokopedia, itu akan langsung diserahkan ke kurir. Jadi yang harus kalian perhatikan di sini adalah yang pertama, kalian harus perhatikan untuk alamat toko. Karena ini sangat krusial guys. Kenapa demikian? Karena jika terjadi perbedaan kota saja antara alamat toko supplier di Shopee dengan alamat yang kita setting di Tokopedia, ini akan menyebabkan adanya selisih ongkir. Nah, jadi yang kalian harus perhatikan, pastikan alamat toko kalian yang kalian setting itu sesuai dengan alamat supplier kalian. Terserah kalian mau menggunakan supplier Shopee, menggunakan supplier Jackmall, atau menggunakan supplier yang lain. Itu harus benar-benar dipastikan. Nah, yang kedua, kalau seandainya kalian menggunakan dropship antar marketplace seperti ini, pastikan jasa kurir yang dipakai oleh konsumen. Misalnya konsumen mengorder lewat Tokopedia kalian menggunakan si cepat, kalau bisa kalian order di Shopee-nya juga menggunakan si cepat, agar jika terjadi perubahan resi itu lebih gampang dan tidak ada selisih ongkir. Karena setiap kurir itu memiliki rate yang berbeda-beda terkadang guys. Nah, kita untuk mengantisipasi ini lebih baik kita menggunakan kurir yang sama. Nah, selanjutnya itu gimana sih? Itu apakah akan terjadi selisih ongkir atau tidak? Nah, menurut pendapat pribadiku itu akan terjadi selisih ongkir guys. Karena logikanya begini, kita order di Shopee plus biaya ongkir sampai ke tujuan, sedangkan konsumen juga order di Tokopedia di toko kita itu plus biaya ongkir hingga ke rumah mereka guys. Nah, karena di sini akan ada kemungkinan terjadinya selisih ongkir, apa sih cara atau triknya meminimalisir atau mengantisipasi
terjadinya selisih ongkir. Jadi yang pertama itu, Link kalian download harus ada ingat di description di box ya, Tokopedia ataupun di Shopee itu ada fitur bebas ongkir. Kalian bisa memanfaatkan itu saat melakukan order ke supplier kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa markup harga margin itu 2 kali lipat untuk meminimalisir jika seandainya di Shopee itu tidak di cover semua ongkir, jadi hanya subsidi ongkir, itu akan membantu kalian agar margin kalian tidak termakan oleh menutupi biaya ongkir ini, guys. Jadi jika kalian markup harga lebih, itu akan mengamankan margin kalian. Nah, itu sih guys untuk cara-cara jikalau kalian menggunakan dropship antar marketplace. Oke? Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan join di grup Telegram. Kalian bisa tanya apapun dan gratis, kita bisa diskusi bareng. Oke? Terima kasih, semoga bermanfaat.